Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir dari soal ini ya. Soal yang sangat menarik tentang induksi elektromagnetik ya. Langsung kita baca pertanyaannya, bagian yang bawah nih nomor 5 ya, pertanyaan kelima. Which of the following is correct formula for the rate of work done by gravity on the bar? Jadi yang ditanyakan adalah rumus untuk daya ya. Rate of work itu adalah power ya, jadi daya. Jadi P biasanya kita lambangkan huruf P besar ya. Nah, itu energi atau usaha per satuan waktu ya. W per T atau W per delta T. Nah, yang ditanyakan usaha oleh gaya gravitasi ya. Kita bisa menggunakan pendekatan usaha ya. Mudah-mudahan masih ingat semuanya ya. Kita punya usaha, misalnya gaya ya, diberikan kepada benda itu geser sejauh S misalnya ya. Kemudian sudut antara F dengan S itu misalnya alfa. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya F itu adalah F dikali dengan S dikali dengan kosinus alfa. Gitu ya. Ini pelajaran di usaha energi, konsep dasarnya ini. Nah, sekarang untuk soal ini kita lihat yang ditanyakan usaha oleh gaya gravitasi. Sebetulnya kalau kalian ingat gaya gravitasi itu konservatif ya, usahanya tidak tergantung lintasan. Nah, kalau misalnya ini ketinggiannya kita sebut dengan H ya, maka ya usaha oleh gravitasi itu pasti MGH kalau bendanya turun gitu, MGH. Nah, cuman mungkin saya akan jelasin dengan cara yang sama seperti konsep dasar yang ini, Fs cos ya. Dengan membayangkan seperti ini misalnya konduktornya ya, nanti turun ke bawah begini ya. Ini bidang datarnya, sejauh S misalnya seperti itu. Ini ketinggian bidangnya adalah H ya. Nah, ketika turun ya, yang tadi membuat turun, komponen yang membuat dia turun itu adalah yang sejajar dengan bidang ya. Nah, karena ada theta di sini, berarti ini adalah mg dikali dengan sin theta ya. Mg sin theta, dan pindahnya ini kan sejauh S ya, sejauh S ini S, sehingga usahanya ya, usaha itu berarti sama dengan Mg sin theta dikali dengan S ya, dikali S. Nah, usahanya sama dengan itu. Nah, karena yang ditanya itu adalah daya berarti usaha per satuan waktu ya. Berarti Mg dikali dengan S-nya saya taruh ke depan ya, Mgs dikali sin theta dibagi dengan delta T gitu ya. Nah, karena benda ini bergerak pada sepanjang S ya, dalam waktu delta T, tentu saja S per delta T ini adalah kecepatan kan ya, besar kecepatan ya, V. Nah, berarti rumus ini menjadi M kali G dikali V dikali dengan sinus theta. Gitu ya. V. Nah, kemudian V-nya kita bisa substitusi ya, substitusi dari persamaan yang kita dapatkan, dari rumus yang kita dapatkan di jawaban nomor sebelumnya, pertanyaan keempat ya. Nah, ini masih ada ya. MGR sin theta, MGR sin theta dibagi D kuadrat cos kuadrat ya, diingat-ingat ya. Oke. Ya. Nah, udah ya, ingat semua. Ingat nggak? M kali G kali R sin theta dibagi dengan D kuadrat kemudian cos kuadrat. Nah, ini yang dalam kurung V ya, yang ini ya. Kemudian ada sin theta. Nah, jadi dari sini kita akan dapat ada sin dikali sin kuadrat kan? Sin kuadrat ini ada cos kuadrat, jadinya tangan kuadrat ya. Oke, sip, tangan kuadrat, simpen ya, tangan kuadrat ya. Kemudian pertanyaan ini ada M5 pertanyaan untuk soal ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalau belum silakan diulang-ulang ya. Dan masih belum ngerti juga, tanyakan ke gurumu yang pendirian dan Bapak Ibu guru dan temannya bisa memberikan tangan kuadrat. Baik, kalau ketemu tangan kuadrat ya. Tadi ingat ya, sin kali sin kuadrat bagi cos kuadrat tangan kuadrat dibagi dengan B kuadrat D kuadrat. Itu jawabannya ya. M kuadrat G kuadrat R tangan kuadrat theta dibagi B kuadrat D kuadrat. Mana yang persis seperti itu? Iya, ini ada di jawaban yang E ya.
Soal ini juga bisa dijawab dengan cara lain, dengan memanfaatkan jawaban yang kita dapatkan dari pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, atau pertanyaan nomor 4 ya. Ada dua cara ya. Pertama adalah dengan menggunakan gaya magnet ya. Dalam hal ini komponen gaya magnet yang sejajar bidang miring. Kan tadi kita sudah buktikan bahwa dalam kasus ini nanti gaya berat yang sejajar bidang miring mg sin itu nanti akan diimbangi oleh fmx ya, komponen gaya magnet yang sejajar bidang miring ya. Jadi artinya akan sama besar ya. Nah, artinya kalau gayanya sama besar ya pasti karena objeknya atau benda yang dikenai gaya itu sama, pasti usahanya juga sama, hanya nanti beda tanda ya, beda tanda karena berlawanan arah gayanya. Nah, prinsipnya kita bisa menghitung gayanya P itu kan sama dengan usaha ya dibagi dengan selang waktu ya. Kemudian usaha oleh gaya magnetnya kan Fmx ya, komponen gaya magnet yang sejajar sumbu X, sejajar bidang miring maksudnya, dikali dengan S pergeserannya sepanjang bidang miring dibagi dengan delta T. Nah, dan kita tahu S per delta T itu kan V, jadi kita akan punya nih Fmx ya dikali dengan V gitu. Dan Fm-nya kita udah punya tuh persamanya, kemudian V-nya juga udah punya persamanya. Jadi tinggal kita masukkan saja, nanti kita akan dapatkan P-nya berarti sama dengan F magnetiknya adalah B kuadrat D kuadrat cos theta ya, kuadrat ya, cos theta-nya dikali dengan V ya, dibagi dengan R ya. Nah, dari persamaan yang jawaban nomor 3 yang ini ya, yang ini. Nah, kemudian V-nya saya biarkan dulu aja V di sini ya, F kali V. Kenapa? Karena di sini ada V juga, jadi nanti jadi V kuadrat ya. Jadi kita akan punya B kuadrat D kuadrat cos kuadrat theta, jadi V-nya jadi kuadrat gitu ya. Nah, gitu aja deh ya, jadi lebih mudah. V kuadrat. Nah, lalu V-nya kita masukkan tuh, V yang ada di jawaban nomor 4 itu ya, kita substitusi ke sini. Nah, kalian akan dapatkan B kuadrat D kuadrat dikali cos sinus kuadrat theta dibagi R ya. Kemudian ada V kuadrat. V kuadrat kan berarti itu ya, dikuadratkan. Saya tulis aja gitu ya, saya tulis ulang itu MGR sin theta dibagi dengan B kuadrat D kuadrat kosinus kuadrat theta kemudian kuadrat. Nah, karena kalian perhatikannya yang B kuadrat D kuadrat cos kuadrat theta kan sama dengan yang bagian bawah tuh penyebut yang itu, teman penyebut ini kuadrat ya. Jadi nanti tinggal tersisa apa dong ya, tinggal tersisa M yang di dalam kurung ya, kuadrat, jadi ini M kuadrat, kemudian G-nya juga kuadrat. Nah, R-nya juga kuadrat, tapi ada R di bawah, jadi tinggal satu ya, R-nya nggak kuadrat jadinya kan. Nah, kemudian ada sin kuadrat, kita tulisnya sin kuadrat. Nah, kemudian di bawah tinggal apa penyebutnya. Nah, ini sekali lagi saya bilang nih, kan ada B kuadrat D kuadrat cos kuadrat, sama yang bawah juga ada, cuman yang ini kan dikuadratkan, jadi tinggal tersisa B kuadrat D kuadrat kosinus kuadrat theta. Dan dah dapat kita terakhir kali kita punya langkah terakhir, kita punya sin kuadrat bagi cos kuadrat ini adalah, nah ini kan tangan kuadrat ya, tangan kuadrat. Nah, jadi jawabannya ya sama kayak tadi ya, M kuadrat G kuadrat R dikali tangan kuadrat kemudian dibagi D kuadrat B kuadrat. Jadi yang ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan cara lain ya, satu lagi deh ya. Nah, kita akan ditanya daya ya, daya. Nah, kita tahu bahwa akibat konduktor ini jatuh gara-gara gaya gravitasi, nanti di sini mengalir arus kan ya, arus induksi. Kemudian di dalam rangkaian ini ada hambatan R, sehingga nanti arus mengalir pada hambatan R, daya itu terdisipasi pada hambatan R ya. Nah, sehingga dayanya sebetulnya bisa juga kita hitung menggunakan I kuadrat kali R. Ya, I kuadrat kali R, ingat ya, listrik arus searah. Nah, udah kita masukkan rumusannya, kita punya di sana tuh I-nya dari jawaban nomor 2. Jadi kita akan dapatkan dayanya P ya sama dengan I kuadrat, berarti kita akan punya B kemudian D dikali dengan V
dikali dengan cosinus theta ya, dibagi dengan R, dalam kurung ini kuadrat, kemudian ada R di luar ya, gitu. Nah, perhatikan di situ ada B kita kuadratkan, kemudian ada D kuadrat, kemudian ada cosinus kita kuadratkan. Nah, dibagi dengan, ini ada R kuadrat tapi di atas ada R, jadi tinggal R di bawah. Nah, kemudian V-nya sengaja saya pisahkan, ini ada V kuadrat. Nah, kemudian setelah itu ya V yang dari persamaan di jawaban nomor 4 kita masukkan, kita substitusi ke situ ya. Jadi kalian akan dapatkan, nah, B kuadrat D kuadrat cosinus kuadrat theta dibagi dengan R ya, kemudian V kuadrat ya, langsung aja kuadrat ya, kita langsung kuadratkan saja. Nah, M kuadrat G kuadrat R kuadrat sin kuadrat ya, dikuadratkan semua. Nah, sementara bagian bawahnya B kuadrat D kuadrat cos kuadrat saya kurung aja ya, saya kurung aja B kuadrat D kuadrat cosinus kuadrat theta dikurungin gitu ya, kuadratin gitu ya, kuadratnya biar bareng-bareng. Saya bedakan dengan yang atas karena apa? Karena lihat ini kan ada sama nih, persis B kuadrat D kuadrat cos kuadrat. Nah, berarti kan bisa dicoret kuadrat yang ini. Iya, kita dapatkan apa terakhir? Kita ada R di sini, kita ada R kuadrat di situ ya. Jadi kita akan dapat sama seperti cara-cara yang tadi, memang harus sama ya. Kan ini beda cara aja ya, soalnya masih sama. Jadi kita akan dapatkan M kuadrat G kuadrat R, kemudian dibagi dengan B kuadrat D kuadrat. Nah, di sini ada sin kuadrat, di bawah ada cos kuadrat, tentu saja iya tangen kuadrat. Dia dapat ya. Jadi kita akan jawabannya sama aja, nanti yang E lagi. Nah, itu 3 cara yang kita bisa gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum, terus diulang-ulang, jangan putus asa ya. Nah, kalau kalian terus mencoba, insya Allah pada akhirnya kalian bisa.